Pak Aji, kenapa keluar dari kelas pelamun dan murung? Iya nih Miss Liner, saya sangat miris melihat anak didik saya di kelas semua pada asik ngobrol, bahkan ada yang tidur saat menjelaskan. Saya jadi berpikir memang ada yang salah ya dengan cara mengajar saya di kelas. Pak Aji, memang anak-anak zaman sekarang susah diatur Pak, gak kayak zaman dulu pada semangat belajar, gak usah diambil pusing lah. Tapi Miss Liner, tetap saya harus cari cara bagaimana membuat murid termotivasi buat mengikuti pembelajaran. Bapak Ibu sedang bahas apa? Kok sepertinya asik sekali? Ini loh Bu Uci, kami ini bingung gimana caranya mendidik murid zaman sekarang. Menurut saya, Miss, kita bisa terapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan untuk mendidik murid kita. Kalau boleh tahu pemikiran Ki Hajar Dewantara itu seperti apa, Bu Uci? Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan itu banyak sekali, Pak Aji. Salah satunya, mendidik anak harus sesuai kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Maksud dari kodrat alam dan kodrat zaman itu apa, Bu? Yang dimaksud kodrat alam artinya kita harus menuntun peserta didik sesuai dengan sifat dan lingkungan di mana peserta didik berada. Kita tidak bisa samakan anak di daerah kita, pertambakan dan pertanian dengan anak perkotaan. Kita harus perhatikan sosial budaya daerah kita dalam mendidik. Misalnya, saat proses mengajar dan mendidik, kita bisa adopsi kearifan lokal di daerah kita yang menerapkan nilai-nilai luhur budi pekerti. Kodrat alam itu sendiri juga termasuk sifat alami manusia yang harus dikembangkan, seperti kejujuran, ketulusan, tanggung jawab, dan lainnya. Jadi sebenarnya kita sebagai seorang guru tugasnya menuntun murid sesuai kodratnya. Oh, begitu ya, Bu. Saya jadi punya ide sekarang akan mengenalkan kearifan lokal kepada murid dalam proses pembelajaran. Misalnya saya mau kenalkan tradisi cuak mangan dengan makanan khas Lampung Seruit pada materi pengolahan bahan mentah makanan. Mungkin dengan begitu peserta didik menjadi lebih tertanam nilai-nilai budi pekerti dan akan bisa menghargai waktu belajar dan semangat belajar lagi. Wah, bagus sekali Pak Aji idenya. Oh iya Bu, mengenai kodrat zaman tadi maksudnya gimana ya? Makna kodrat zaman yaitu pendidikan harus mengikuti perkembangan zaman. Jadi kita tidak bisa samakan anak zaman dulu dengan zaman sekarang, Miss. Misalnya nih, sekarang kan teknologi sangat mempengaruhi anak didik kita. Maka kita bisa gunakan teknologi dalam proses pendidikan serta membimbing anak bagaimana cara bijak menggunakan teknologi. Jadi, sebagai pendidik, kita tidak boleh statis dalam mengajar dan mendidik. Pendidikan yang kita berikan harus dinamis, mengikuti perubahan zaman, agar anak bisa mencapai kebahagiaan dan keselamatan hidupnya. Wah, iya juga ya, Bu. Jadi, selama ini kita kurang mengikuti perkembangan zaman. Bu Uci, gimana kita bisa pastikan dengan menerapkan kodrat alam dan zaman bisa berhasil terhadap motivasi belajar murid? Kita tahu bahwa banyak ragam karakter, latar belakang keluarga, dan potensi murid. Kira-kira apakah kita bisa memenuhi kebutuhan murid sesuai kodratnya? Baik Miss Liner, tentu dengan usaha dan keikhlasan pasti bisa Miss. Pastinya juga kita harus berkolaborasi dengan keluarga atau orang tua murid, dengan masyarakat sekitar untuk mencapai hal itu. Sebagai guru, kita bisa terapkan ilmu petani. Loh, kok bisa ilmu petani, Bu Uci? Gimana ini maksudnya? Artinya kita harus tanam dan rawat bibit padi yang kita dapat, Miss. Kalau kita dapat bibit padi, jangan paksa bibit itu tumbuh jadi jagung. Begitu pula sebaliknya. Kita sebagai petani terkadang mendapat bibit kualitas bagus, bahkan bibit kualitas buruk. Namun, apapun bibit yang kita peroleh, pasti kita mengharapkan hasil panen. Untuk itu, kita harus sediakan lahan yang subur, pengairan yang cukup, perawatan dari hama dan gulma, serta pupuk. Kita tetap harus berusaha,
Walaupun bibitnya berkualitas baik, namun jika tidak dirawat maka percuma, belum tentu hasilnya bagus. Begitu pula sebaliknya. Analogi ilmu petani bisa memberi gambaran bahwa mendidik murid tidak boleh meremehkan apapun latar belakang dan potensi awal anak. Anak itu ibaratkan kertas yang ada garis samar-samar. Nah, ibarat garis samar tersebut, tugas kita sebagai guru adalah menebalkan garis potensi dan budi pekerti yang baik, dan mencegah hal-hal buruk muncul dari anak tersebut. Wah, iya juga ya Bu, ternyata pemikiran Ki Hajar Dewantara sangat membantu kita sebagai panduan guru untuk mendidik. Betul sekali, Miss. Satu lagi, Miss. Sebagai guru, kita harus menerapkan sistem among dan berhamba pada anak. Wah, apa itu sistem among dan berhamba pada anak, Bu Ci? Apakah kita tunduk terhadap anak, Bu, maksudnya? Sistem omong itu maksudnya kita harus ngomong, Pak, atau menuntun anak. Jadi kita sebagai guru bisa membimbing, mengarahkan anak sesuai bakat dan potensinya, sehingga mereka dapat mencapai tujuannya dengan selamat dan bahagia. Sistem omong itu juga menerapkan metode yang tidak menghendaki perintah atau paksaan. Kita sebagai guru hanya mengantarkan anak atau sebagai fasilitator untuk mengembangkan potensi mereka, Pak, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Tidak lupa juga menuntun etika dan moralnya. Sedangkan berhamba pada anak itu bukan serta-merta kita patuh terhadap anak, Pak, melainkan dalam mendidik anak kita harus memenuhi kebutuhan murid kita, misalnya membantu mengembangkan bakat, minat, dan potensinya. Seorang guru selayaknya bisa ciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan. Karena anak itu dasarnya suka bermain, maka kita bisa selingi permainan mendidik dalam proses belajar maupun ice breaking yang seru. Ingat juga 3 filosofi Ki Hajar Dewantara yang harus kita terapkan, yaitu ing ngarsa sung telodo, ing matya mangun karso, tuturi handayani, yang artinya di depan murid kita harus menjadi teladan, di antara murid kita harus memberi semangat dan mendukung, dan di belakang murid kita harus memberi dorongan atau motivasi. Siap, Bu. Terima kasih, Bu, atas ilmunya mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semuanya sangat bermanfaat.